Hai Sobat Genta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harikit Sudrajat. Hari ini kita ada di Genta Podcast. Kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial di hari ini. Akan ada 3 orang hebat yang ada di SMK Kosgoro, yaitu Kepala Program SMK Kosgoro Kota Bogor. Kita perkenalkan ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan dari Ibu Ellen. Dibuka masker ya? Ya, boleh, silakan. Ya, halo sahabat Genta Podcast. Nama saya Erin Intan Judith Zahia, biasa dipanggil Miss Erin. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Karisma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Laras Yuda. Ya, cukup sekian dulu aja perkenalannya. Selanjutnya Pak Adi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Genta, perkenalkan nama saya Maulana Adi Juliawan, biasa dipanggil Pak Adi. Oke, kita sudah mulai tadi perkenalan dengan 3 orang hebat di SMK Kosgoro Kota Bogor. Mungkin kita akan sedikit-sedikit berbincang ya atau bertanya-tanya kepada narasumber kita pagi hari ini, karena 3 orang ini memang 3 orang hebat yang ada di SMK Kosgoro Kota Bogor. Bisa jelaskan nggak Bapak Ibu ini kepala program jurusan apa dan bagaimana sih bisa sampai ke jadi kepala program di SMK Kosgoro Kota Bogor? Mungkin pertama Bu Erin dipersilakan. Saya sebagai kepala program kecantikan kulit dan rambut. Sudah hampir 2 tahun ini apa ya? Dari tahun 2020. Awalnya sih hobi, lalu lama-kelamaan mulai tertarik di bidang kecantikan kulit dan rambut ini. Oke, sebelum saya ke Bapak-bapak, memang hobinya tuh apa, Bu Erin? Awalnya hobi saya itu make up, Pak. Gitu. Jadi ada berhubungan ya Ada sama hubungannya. kecantikannya. Yap. Oke, makasih Miss Erin. Oke, selanjutnya Pak Adi, mungkin bisa sedikit bercerita kepala program jurusan apa dan bagaimana bisa sampai menjadi kepala program di SMK Kosgoro Kota Bogor. Oke, sedikit bercerita ya. Saya masuk SMK Kosgoro tahun 2017. Berarti sudah hampir 5 tahun ya. Sebenarnya untuk sampai ke titik kepala program PSPT, menyebutnya sekarang saya dipercaya diamanahkan sebagai kepala program PSPT, produk siaran, program televisi. Saya awalnya di awal tahun aja justru saya mulainya dari pembina OSIS. Saya dulu di pembina OSIS di tahun 18-19, tahun aja 18-19 saya dipercaya sebagai pembina OSIS. Lalu saya di tahun selanjutnya saya dipercaya sebagai wakil ketua Pustekom. Di 2 tahun terakhir, tahun 2021 saya dipercaya alhamdulillah sebagai kepala program PSPT. Dan sampai hari ini sudah 2 periode di kepala program PSPT. Nah, jadi lucunya saya ini lulusan TKJ sebenarnya. Ini sedikit bercerita ya, saya ini lulusan TKJ. Pertama kali ngajar di Kosgoro ini ngajar multimedia. Saya punya usahanya LPL. Tapi saya dipercaya jadi kepala program PSPT. Nah, ini jadinya ini artinya ya. Lucunya saya ini lulusan TKJ sebenarnya. Pengajar pertama kali ngajar MM. Saya punya usaha LPL, tapi dipercaya jadi kepala program PSPT. Jadi alhamdulillah ada senangnya punya banyak wawasan lah di antara 4 program itu ya, alhamdulillah dipercaya. Tahun ini pun saya bersama dengan jabatan lain yaitu sebagai kepala Pustekom Yayasan Danastia Kosgoro. Jadi beriringan dan berjalan ya seirama. Oke, mungkin bisa saya. Oke, terima kasih Pak Adi. Selanjutnya mungkin yang Pak Karis ini orang terbanyak kayaknya megang jurusan ya. Ada 3 jurusan yang dipegang. Coba bisa dijelaskan Pak Karis. Ya baik, terima kasih. Ya dari awal mungkin sedikit cerita, kalau diceritakan semua sih panjang banget perjalanan saya di SMK Kosgoro. Karena saya pertama masuk itu ketika SMK Kosgoro berdiri di tahun 2012. Ketika di tahun 2012 berdiri, SMK Kosgoro itu saya sebagai guru produktif di TKJ belum menjadi kepala program. Kepala programnya masih dipegang sama rekan yang lain. Ketika tahun 2014 mungkin kalau tidak salah, dari 2014 sampai sekarang saya memegang di kepala program bidang TIK, bukan kepala program, mungkin saya kepala bidang, karena di multimedia
teknik komputer jaringan sama RPL itu satu rumpun yang sama, satu bidang keahlian yang sama. Itu kompetensi keahliannya 3, ya semua saya yang pegang di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ya nanti lagi kita cerita lagi, silakan Pak Riki tanya-tanya lagi. Oke, siap. Ini Kita makan, boleh dimakan nggak sih? Oke, silakan dulu diminum dulu dimakan. Ini nggak ayam cuka ya? Lihat sini. Ini kayak ayam cuka. Bismillah dulu, Bis. Bismillah ya. Cheers. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang masalah tentang perjalanan menjadi kepala program di SMK Kosgoro Kita Bogor. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa bercerita sedikit apa sih jurusannya yang Bapak pegang, belajar tentang apa, terus apa saja yang ada di sana. Mungkin nanti biar Sobat Genta itu tahu apa sih yang ada di jurusan masing-masing. Mungkin dari Pak Adi dulu deh. Oke, tahun ini perlu penyampaian juga ya, supaya teman-teman Genta, teman-teman yang lain pun bisa tahu bahwa ada sedikit perubahan nantinya. Jadi tahun ini namanya adalah Produksi Siaran Program Televisi (PSPT). Sebenarnya PSPT ini dari awal sudah berubah-ubah nama nih. Di awal dulu disebutnya PTV, ada ya program televisi, terus berubah jadi PSPT, Produksi Siaran Program Televisi. Nah di tahun depan, di tahun ajaran 2022 itu sudah ada perubahan lagi. Nama perubahannya menjadi Broadcasting dan Perfilman. Jadi ini mengalami perubahan terkait adanya penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Nah serunya sebenarnya dari tahun awal pun PSPT ini sudah berkecimpung dengan dunia film sebenarnya. Jadi di awal tahun berdiri memang sebenarnya gini, inti ilmu dari PSPT adalah broadcasting, teknik siaran sebenarnya. Diajarkan bagaimana membuat sebuah program TV, program radio dan lain-lain, dan termasuk siarannya. Sebenarnya inti fokusnya itu. Hanya SMK Kosgoro dari awal berdiri sudah sangat lekat dengan namanya perfilman. Jadi sudah banyak mengikuti lomba film dan juga juara-juara di film. Maka dari itu ketika sekarang dijadikan berubah namanya, dulu kita mewadahinya dengan eskul, namanya eskul sinema. Kalau yang di baru ini masuk ke struktur, jadinya broadcasting dan perfilman. Jadi ini serunya karena apa? Selain broadcasting, teman-teman nanti yang akan masuk ke broadcasting dan film ini juga akan belajar tentang ilmu-ilmu perfilman. Ilmu perfilman, bagaimana membuat film, memproduksi sebuah film dan lain-lain. Jadi itu selain ilmu komunikasinya, membuat bagaimana seperti ini ya, bagaimana kita bisa berpublikasi, berdiskusi, membuat sebuah program, kita juga nanti akan diajarkan untuk teknik-teknik perfilman gitu ya. Jadi keseruan yang akan muncul nanti di kurikulum Merdeka nih, ini keseruannya. Oke, sedikit sih Pak Adi yang menanyakan, kira-kira dititik beratkannya itu kepada siswa itu pelajaran apa saja atau membuat apa saja yang memang bisa didapatin pada saat siswa itu masuk jurusan pertelevisian. Oke, di pertelevisian ini sendiri sebenarnya ada beberapa bidang ilmu yang akan dipelajari. Yang pertama adalah terkait tata produksi. Bagaimana kita itu bisa memproduksi sebuah konten, memproduksi sebuah kegiatan, baik dari sisi produksinya, produsernya, tim manajemen dan lain-lain. Itu dari sisi produksinya. Selanjutnya kita diajarkan juga cara menggunakan kameranya, lightingnya, tata cahaya dan lain-lain. Jadi selain bagaimana memanage tim, kita juga diajarkan untuk mengatur kamera atau kamera manajemen, tata cahaya dan segala macam akan dipelajari. Selanjutnya kita juga diajarkan untuk editing dan visual efeknya. Dari mana yang sudah diajarkan dari kamera, bagaimana kita bisa mampu untuk mengeditnya. Baik dari visual efeknya, baik dari soundnya dan lain-lain. Itu titik beratnya. Selama ini lebih banyak kepada keterlibatan siswa itu untuk mengklik sebuah kegiatan atau acara. Kedepan paradigmanya berubah. PSPT akan menjadi lebih taktis. Taktis itu apa? Semuanya akan simple. Yang selama ini kalau kita membuat sebuah program tuh harus banyak orang yang terlibat, ke depan udah nggak bisa lagi kayak gitu. Kenapa? Karena kebutuhan industri sekarang cepat. Hari ini syuting, nanti sore udah harus tayang. Maka timnya pun nggak segemuk yang biasanya. Kecil-kecil, 4 orang, 3 orang, tapi sudah harus bisa menghasilkan konten. Karena sekarang sudah beralih nih Pak Riki.
yang awalnya itu produksi menjadi making content. Jadi konten itu harus cepat, tidak bertele-tele, tidak perlu banyak tim yang terlibat, tapi harus cepat. Jadi eranya sudah berubah. Gitu. TV-TV konvensional kan juga sudah mulai ditinggalkan. Maka sekarang beralih ke channel-channel digital, ke platform-platform digital. Makanya siswa-siswa pun harus mengikuti untuk cepat, praktis. Jadi dalam melakukan segala macam pembuatan konten itu harus cepat. Itu sih yang membedakan banget ya, yang dulu dengan yang sekarang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Karisma, bisa sedikit nggak menjelaskan ada apa saja di multimedia, TKJ, RPL, mungkin nanti dengan perubahan di kurikulum barunya, itu bisa dijelaskan sedikit saja. Ya, baik. Saya jelaskan satu persatu, berarti satu jurusan ya. Pertama dari multimedia dulu, mungkin yang memang agak besar jurusannya. Kita di multimedia punya program yang namanya Teaching Factory. Teaching Factory yang ada di lantai 1 SMK Kosgoro itu tempat untuk memproduksi atau membuat sebuah produk karya hasil dari siswa-siswa multimedia berupa media cetak. Baik itu di souvenir atau mungkin di berupa barang yang memang yang lainnya, ada kaos dan lain-lain, masih banyak. Itu salah satu program di multimedia. Untuk jurusan teknik komputer jaringan, saya juga mempunyai sebuah program yang dinamakan dengan IT Clinic. Hanya IT Clinic di sini yang memang fokus untuk TKJ-nya adalah sebagai teknisi perangkat IT, memperbaiki, mereparasi, terus ya kalau ada kerusakan apapun itu mereka mencoba supaya bisa perbaiki, dan kalau memang harus ada yang ditambah alatnya atau ditukar dan diganti, insya Allah anak-anak TKJ itu bisa di situ. Selain di situ juga untuk anak RPL juga bergabung di IT Clinic, digabung karena dalam satu bidang IT itu di bidang TIK kita sebenarnya punya satu jurusan yang SMK Kosgoro belum punya, namanya adalah SIJA, Sistem Informasi Sistem Aplikasi, Sistem Informatika dan Sistem Aplikasi gitu singkatannya. Jadi perpaduan antara kompetensi keahlian TKJ dengan RPL. Nah, disitulah anak-anak RPL dan TKJ berkolaborasi, mereka membuat suatu produk yang mungkin seperti IoT, program software yang akan dikembangkan, software yang dikembangkan ke dalam sebuah hardware menjadi sebuah produk yang bisa dimanfaatkan banyak orang, seperti itulah. Itu yang kita kembangkan di RPL dan TKJ dengan nama program IT Clinic, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, Miss Sharon, ini kan jurusan yang termasuk baru ya di SMK Kosgoro Kota Bogor, jurusan kecantikan kulit dan rambut. Coba sedikit jelaskan apa saja yang dipelajari di kecantikan kulit dan rambut supaya sobat Genta kita mengetahui apa sih itu kecantikan kulit dan rambut. Ya, kecantikan kulit dan rambut itu sesuai dengan namanya ya, belajar tentang merawat kulit dan rambut head to toe, Pak. Dan di SMK Kosgoro ini produktif juga tidak hanya praktek saja, tapi mannernya, the way they serve the customer gitu, manner ketika menerima customer bagaimana, terus sebagai beautician pakaian sesuai SOP seperti apa gitu. Dan alhamdulillah di SMK Kosgoro Kota Bogor ini fasilitas untuk penunjang pembelajarannya juga sudah lengkap ya, seperti ada ruang salon memang dan ruang pembelajaran juga. Sudah tersedia tempat facial, lalu untuk kerimbat, bagian rambut itu udah tersedia gitu. Lalu tadi ada sounding mengenai kurikulum Merdeka ya Pak ya, akan ada perubahan nama menjadi kecantikan dan spa, dan itu akan lebih fokus on treatment, seperti misal ada masas gitu, masasnya tradisional kah atau lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya tadi kita bahas sedikit tentang kurikulum Merdeka ya, karena tahun 2022-2023 penerapan kurikulum Merdeka itu sudah diterapkan di seluruh SMK misalnya yang ada di Indonesia. Pertanyaan saya di sini, siapkah jurusan yang ada di SMK Kosgoro menerapkan kurikulum Merdeka? Mungkin dari Pak Karis dulu. Yang sudah senior di SMK Senior lamanya doang, ilmunya sama aja.
Jadi gini Pak Riki, Ya. dengan nama kurikulum baru ya, Ya, kurikulum Merdeka. kurikulum Merdeka. Yang pertama, paling pertama itu adalah perubahan nama dulu. Betul, Mungkin dari nama jurusan. Ada di jurusan saya yang berubah, Betul. baik dari namanya dan juga bidangnya. Mungkin kalau ilmunya nggak terlalu berubah. Multimedia itu di multimedia perubahannya adalah menjadi desain komunikasi visual, DKV. Bukan lagi berdiri sebagai nama multimedia, dan itu pun bidangnya bukan bidang saya lagi, mungkin nanti ke depannya bukan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Multimedia itu berganti nama jadi DKV, desain komunikasi visual, dan nanti bidangnya berada bareng dengan jurusannya Pak Adi, adanya di seni begitu. Itu sih yang saya baca sedikit tentang kurikulum Merdeka. Terlebihnya mungkin kalau tentang kurikulum Merdeka ya yang saya tahu hanya dari baca, karena kan belum ada sosialisasi yang memang benar untuk keseluruhan. Oke, kalau di TKJ sama RPL ada perubahan tidak? Kalau TKJ sama RPL ada perubahannya, hanya sekedar nama dan materi ajarnya aja mungkin. Yang tadinya teknologi komputer dan jaringan itu tentang jaringan komputer aja, sekarang ditambah dengan nama telekomunikasi dan ilmu komunikasi begitu. Kalau di RPL yang tadinya hanya rekayasa perangkat lunak, mungkin mengolah software komputernya, software aplikasinya, nanti mungkin bersatu dengan game ya Pak Adi. Jadi selain dengan software sistem informasi, mereka juga ada sesuatu yang diciptakan, permainan game dalam handphone atau dalam komputer, mungkin begitu, berupa software aplikasi juga. Jadi semakin seru kayaknya ke depannya jurusan RPL. Insya Allah semakin seru, karena di bidang TIK itu, di bidang informasi, selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak ada materi yang tiap tahun itu aja yang diajarkan. Kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau nggak gitu ya kita ketinggalan. Oke, selanjutnya Miss Eren, gimana? Iya. Siap nggak nih sebagai jurusan yang baru beberapa ada di SMK Kosgoro, langsung ada penerapan kurikulum baru, kurikulum Merdeka, gimana tuh? Siap atau tidak untuk penerapannya iya. di SMK Kosgoro? Kalau penerapan dari segi guru produktif, dari segi anak itu sudah sangat siap, karena dari kurikulum Merdeka ini adalah dibuat simple ya Pak. Jadi semuanya sesuai dengan mungkin anak tuh arahnya mau kemana gitu. Dan dari namanya juga kecantikan dan spa. Yaitu tadi saya bilang lebih fokus, tidak hanya kulit dan rambut, tapi juga ada spa. Spa itu mungkin nanti tadi saya bilang ada massage, itu ada beberapa macam. Jadi nanti lebih ke pembagian massage. Kan sebelumnya hanya massage tradisional saja ya. Lalu untuk ke makeup juga ada makeup orang tua ya. Ada makeup untuk yang yang berkurang wajahnya seperti itu. Jadi akan lebih fokus ke situ sih Pak. Dan saya rasa itu akan lebih siap karena itu akan lebih ke praktek ya Pak ya. Jadi anak dari apa survei yang saya adakan gitu ya Pak, untuk anak-anak memang lebih suka ke praktek ya gitu Pak daripada teori sebelumnya gitu. Tapi kan teori itu penting ya Pak ya, diimbangi dengan praktek yang mungkin sekarang lebih menjurus ke program. Oke, di kurikulum Merdeka ini, di kecantikan, kalau kurikulum yang lama itu laki-laki nggak boleh untuk masuk jurusan kecantikan, apakah di kurikulum Merdeka juga sama? Karena ada perubahan, bisa kali saja. Karena tidak menutup kemungkinan banyak juga yang Banyak ingin juga ya. laki-laki yang masuk jurusan kecantikan. Laki-laki itu mungkin harus didiskusikan dulu ya. Tidak bisa saya mengambil keputusan sendiri. Iya, tanpa ya. Ya, kalau laki-laki kan ada sekarang. tanpa kan? bermaksud apa-apa ya Pak. Ya, jadi mungkin harus didiskusikan sebelumnya. Oke, itu hanya sedikit selentingan aja sih. Iya. Ya, kali aja Sobat Genta ada yang laki-laki yang mau masuk ya. jurusan kecantikan kan bisa. Pak Adi nih terakhir, gimana untuk penerapan jurusan broadcast di kurikulum Merdeka? Saya coba, kalau kita bicara siap nggak siap kan berarti ada yang harus disiapkan gitu ya. Saya coba sedikit menjabarkan gitu. Tadi sekarang karena saya titipan, katanya harus menyampaikan juga secara penuh terkait kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini sendiri kan sebenarnya ada dua aspek. Aspek pertama adalah aspek prinsipnya, kedua ada aspek teknisnya. Kalau kita bicara aspek prinsipnya kurikulum Merdeka adalah siswa sebagai tujuannya. Merdeka di sini maksudnya bukan berarti bebas-bebasnya, tapi bebas dengan aturan. Nah,
Di prinsipnya, karena ada istilah bilang begini, katanya kalau zaman dulu ya, karena ada namanya paradigma pendidikan berpikir baru ya, atau berpikir paradigma pendidikan baru. Bedanya adalah kalau zaman dulu, kita itu menilai ikan dari cara dia manjat pohon, katanya gitu istilahnya. Jadi kalau Einstein bilang begitu, jadi ikan tuh dinilai dari cara dia manjat pohon. Orang pintar atau nggak pintar tuh dinilai dari dia bisa matematika atau enggak, misalkan. Nah itu kan paradigma berpikir lama. Kadang kalau bercandanya begini, anak itu kalau di rumah dipintar-pintarin sama orang tuanya. Oh anak pinter gitu ya. Pas nyampe sekolah dapat ranking 20 misalkan. Oh bodoh ya kamu ternyata ya gitu ya. Jadi Dari 20 peserta. dari 20 peserta didik dia ranking 20. Oh bodoh ya kamu ya ternyata ya nggak pinter. Nah jadi yang justru yang bikin bodoh adalah sekolah itu sendiri gitu karena ngasih ranking. Makanya hal-hal yang kayak gitu kan sekarang sudah dihilangkan. Udah nggak ada lagi rankingan gitu ya. Setiap anak itu punya keunikan, semua anak punya kekhususan gitu ya. Ada orang yang jago matematika ya silahkan diahlikan matematikanya. Ada yang jago, orang yang nggak bisa matematika belum tentu juga bodoh. Mungkin dia juga pintar olahraganya, mungkin pintar keseniannya, mungkin pintar bahasanya. Jadi kurikulum Merdeka ini mencakup itu gitu. Jadi tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Jadi kalau di SMA bahkan udah nggak ada lagi IPA IPS gitu ya. Kalau di SMK juga sama. Jadi orang yang misalkan di PSPT, orang yang sukanya kamera ya udah kamera aja. Ahliin aja di kamera. Dia nggak perlu lagi harus jago editingnya juga, enggak. Tapi dia harus punya keahlian khusus. Itu yang tadi bilang prinsipnya adalah siswa dan guru pun memberikan tugas itu tergantung siswanya. Bahkan setiap siswa mungkin punya tugas yang beda-beda. Karena setiap siswa punya keunikan masing-masing. Ada orang yang bisa ini, ada orang yang bisa itu. Nah, itu yang aspek prinsip yang harus disiapkan. Bisa nggak kita siap nggak itu dulu, itu harus dijawab dulu. Siap nggak kita untuk sampai ke situ? Kalau nggak sama-sama berubah ya berarti kan nggak siap. Tapi kalau di SMK Kosgoro kita sangat siap. Sebenarnya kita sudah melakukan ini dari jauh-jauh hari sebelum namanya sudah bermunculan ya Merdeka ini ya, kurikulum Merdeka. Kita sudah seperti itu sebenarnya. Walaupun memang belum sempurna, tapi pelan-pelan juga teknis. Nah aspek teknis itu kalau di kurikulum Merdeka ini sekarang saya sampaikan ya, mohon izin agak panjang Ya, silakan. karena titipan harus disampaikan ya. Ada 8 teknis, 8 hal yang harus diwujudkan oleh SMK untuk mencapai kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah kurikulum dengan industri. Nah kita akan ke depan kita harus punya tugas itu untuk kurikulum itu yang buat industri, bukan sekolah. Industri butuhnya apa ya sekolah ngajarkan. Jadi itu adalah kurikulum berbasis industri. Yang kedua adalah project based learning. Semua pembelajaran multi mapel harus sudah menggunakan project based learning dan semua mapel boleh menilai spiritual, boleh menilai aspek-aspek KI 1, KI 2 ya kalau disebutnya dulu ya, spiritual dengan tutur budi ya, budi pekerti bisa dinilai juga oleh semua guru. Itu aspek kedua, itu project based learning. Yang ketiga ada yang namanya magang. Magang itu sekarang di tahun berikutnya nih di kurikulum yang baru itu 6 bulan minimal. Yang kita biasanya 3 bulan, sekarang 6 bulan. Oh, jadi lebih panjang dan itu dilakukan di kelas 3 di awal semester. Jadi lebih mempersiapkan diri siswa untuk masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Gitu ya. Yang keempat ada yang namanya sertifikasi kompetensi. Ya, ada sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi ini kita sudah melakukan, alhamdulillah di SMK Kosgoro ini sudah melakukan sudah dari sejak lama bahwa kita sudah harus tersertifikasi secara kompetensi. Ada upskilling guru pasti ya harus upskilling, menambah pengetahuannya, teknologinya. Ada juga penerapan TEVA. Nah TEVA ini alhamdulillah tadi Pak Kai sudah menyampaikan di kita sudah ada TEVA di multimedia dan ke depan TEVA ini harus ada di semua jurusan dan semuanya harus berkembang di riset gitu ya. Yang terakhir ada komitmen serapan. Nah ini yang harus benar-benar nanti dengan Pak Riki selaku Ketua BKK yang harus kita ngobrol dan berdiskusi lebih lanjut. Kenapa? Karena MOU-nya dengan industri nggak boleh setengah-setengah. Dia harus punya MOU untuk menyerap lulusan SMK. Jadi 8 hal teknis tadi itu harus disiapkan. Tadi saya kata Pak Riki apakah siap atau nggak siap. Secara umum SMK Kosgoro sebenarnya sudah menjalankan itu semua. Hanya belum sempurna, makanya di penerapan Merdeka Belajar kita sangat siap, kita sangat antusias untuk menerapkan ini secara paripurna gitu ya, supaya semuanya bisa terserap, terkhusus ke
keahlian siswa menjadi meningkat. Itu sih tadi ya. Mohon maaf nih. Oke, apa-apa. Tenang aja. Jadi mungkin nanti sahabat Genta itu lebih mengetahui apa itu kurikulum merdeka yang mungkin nanti tahun depan akan diberlakukan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Setiap jurusan itu kan pasti ada yang namanya kerjasama oleh instansi atau perusahaan. Saya mau tanya di sini sejauh mana atau beberapa banyak perusahaan yang sudah kerjasama dengan jurusan Bapak Ibu masing-masing. Mungkin dari misalnya Ya. dari kecantikan yang memang jurusannya baru, kira-kira sudah berapa banyak perusahaan yang kerjasama dengan kalau jurusan kecantikan? untuk salon sendiri ya di Bogor ini baru ada 3 kita kerjasamanya, sudah didistribusikan PKL juga sudah di sana seperti itu Pak. Lalu kalau apa lagi tadi Pak? Tanya. Ya, seberapa banyak dan sejauh mana kerjasama yang sudah Ya, dilakukan oleh jurusan masing-masing? ya. Kalau untuk salon ada beberapa tadi di Bogor ini ya Pak ya, dan sudah dibuktikan dengan kegiatan PKL itu sendiri. Lalu ada brand juga yang memang kita kerjasama dengan brand tersebut, brand kecantikan ya Pak. Dan itu terkadang ada kerjasama seperti bikin workshop seperti itu. Lalu untuk yang di luar dari kerjasama itu, alhamdulillahnya lulusan dari kecantikan ini memang ada yang beberapa yang sudah membuka usaha sendiri Pak, dan itu linear gitu. Jadi ada yang memang sudah make up, dipercaya make up wedding seperti itu, dan memang sudah ada yang facial gitu. Jadi sudah memberikan treatment kepada customernya gitu. Alhamdulillah sih seperti itu. Jadi linear. Oh, linear ya. Selanjutnya Pak Adi, di PSPT kira-kira sejauh mana kerjasama dengan perusahaan dan apa saja yang memang dikerjasamakan? Yang pasti banyak ya, kalau bicara satu persatu mungkin saya nggak nyebutin semua gitu ya. Tapi yang paling sering kita bekerja sama secara pembelajaran dengan Bogor Raya TV. Kita bekerja sama juga dengan Broadcast Magazine, kita bekerja sama dengan TV-TV lokal. Ya, kita juga bekerja sama dengan beberapa TV-TV nasional dari sisi PKL dan lain-lain. Memang untuk tadi yang saya sebutkan, Merdeka Belajar PR-nya masih banyak karena harus ada 8, tapi kita akan capai sebelum penerapan itu sendiri. Lalu untuk organisasi daerah pun kita sekarang sedang bekerja sama dan akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja nih. Kita akan bikin program khusus nih di SMK Kosgoro terkait ketenaga kerjaan. Nah, ini akan seru nih. Tapi saya nggak bocorin dulu ya. Betul. Intinya nanti tunggu aja di Genta Podcast. Mungkin akan ada info selanjutnya yang pasti ini akan berbicara banyak tentang ketenaga kerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi banyak hal ya yang nanti kita akan kerjasamain, mungkin itu. Oke. Selanjutnya Pak Karisma yang memang 3 jurusan nih. Oke. Gimana untuk kerjasamanya? Mungkin cerita sedikit-sedikit aja dari setiap jurusan. Yang di TKJ saya bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Terus selain Telkom itu ya Telkom sebagai penyedia layanan internet, juga ada Bisnet sama juga dia penyedia layanan internet. Kita bekerja sama untuk siswa PKL, rencananya juga tentang guru magang dan guru tamu begitu yang akan dilaksanakan nanti ke depannya. Lalu juga kita punya di TKJ itu dengan Zoom komputer ya masih banyak lah tentang ya setiap MOU atau kerjasama itu kan memiliki jalur masing-masing. Ada yang memang untuk PKL, ada yang memang kerjasama untuk materi dan lain-lain. Di multimedia saya bekerja sama dengan Warung Kaos Bogor. Waktu berdirinya Teva Multimedia kita membutuhkan adanya penyalur ilmu lah waktu itu tentang sablon, karena waktu itu kita sablonnya belum begitu mahir, belum begitu tahu. Jadi kita dengan Warung Kaos Bogor di sana kita kerjasama untuk guru magang. Kebetulan Pak Adi dengan salah satu rekan saya Pak Ridwan yang magang di tempat itu mendapatkan ilmu dan lain-lain. Akhirnya kita memiliki ilmu tentang sablon. Terus juga ada beberapa kerjasama multimedia, contohnya kayak Revertech dan lain-lain mungkin tentang siswa PKL. Kalau di RPL terutama adalah CV Creator ya Pak Adi namanya. Terus ya masih banyak sih sebenarnya. Kalau tadi pertanyaannya tentang kerjasama masyarakat ya? Ya, atau instansi atau pemerintah. Oke. Kerjasama dengan masyarakat, alhamdulillah setelah multimedia memiliki teaching factory, kita juga ada kontribusi lah untuk masyarakat sekitar di sini, terutama
Kemarin contohnya kayak untuk pengadaan barang, mereka membutuhkan sebuah cetak kaos untuk komunitas warga sekitar. Ya kebetulan kita bantu dengan harga yang miring, dengan harga yang cocok, dan akhirnya mereka setuju. Ya itulah contoh kerjasama dengan masyarakat sekitar. Mungkin ya kita saling membantu dengan masyarakat sekitar di multimedia. Kalau di TKJ insya Allah sedang berjalan yang tadi saya sebutkan tentang IT klinik. Nah nanti ketika warga sekitar atau mungkin siapapun itu yang memiliki kesulitan untuk memperbaiki sebuah alatnya yang rusak, silahkan mangga dibawa ke IT klinik, dan nanti siswa-siswa kita dibimbing dengan guru produktifnya akan mencoba untuk gimana nih mencari solusinya begitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Bapak Ibu tentang jurusannya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apa sih prestasi yang sudah didapati atau pencapaian yang sudah didapati oleh jurusan masing-masing? Mungkin Pak Adi, apa sih kira-kira prestasi yang sudah didapati oleh program pertelevisian atau pencapaian yang maksimal yang sudah disampaikan oleh pertelevisian? Secara umum pertelevisian SMK Kosgoro ini sebenarnya ikonnya adalah perfilman justru. Tadi yang saya katakan bahwa di dunia film sebenarnya nama SMK Kosgoro ini cukup harum karena beberapa kali kita menjuarai kejuaraan film, festival film tingkat nasional. Kita sering sekali juara film tingkat nasional, baik dari Banten Festival, Film Festival, ada Bandung Film Festival, Malang Film Festival. Beberapa film kita dulu sangat nasional lah, sangat diputar nasional gitu ya. Dan kita hampir setiap tahun kita selalu ada juara di bidang perfilman gitu ya. Baik dari Indifest, baik dari kejuaraan-kejuaraan lain. Terakhir di festival di Universitas Pancasila di Pedifest kita juga alhamdulillah dapat juara 3 nasional untuk film budaya Nusantara gitu. Jadi memang cukup ikonik ya, dan ke depan kita ada beberapa proyek film kita nih yang sedang on progress ya. Kita juga beberapa juga sedang ikut dalam beberapa festival ya. Kita mohon doanya agar dapat hasil yang terbaik. Mungkin sebagian sih. Selanjutnya Pak Karisma di TKJ Multimedia sama RPL. Oke. Untuk prestasi yang kita raih sebenarnya bukan dari lomba ya Pak Riki. Kalau lomba mungkin kita selalu ikut, tapi belum ada buah yang apa namanya yang bisa membuat namanya ada untuk prestasi lomba. Paling di Epitech yang kita punya. Epitech itu hampir setiap kali ke 3 tahun atau 2 tahun kemarin ya kita selalu terpilih untuk menjadi sekolah yang bisa menunjukkan sebuah karya di Epitech. Ya itu cukup bergengsi karena event itu dilaksanakan untuk satu provinsi di Jawa Barat biasanya, dan itu pun nggak seluruh SMK bisa begitu kan. Ya alhamdulillah di IT ini selalu ada perkembangan produk yang bisa dibanggakan, yang bisa ditunjukkan, yang bisa dipamerkan di Epitech tersebut. Ya memang itu adalah hasil karya yang biasanya adalah gabungan proyeknya antara dari pertelevisian, terus dari RPL, TKJ, dan juga multimedia. Mereka membuat suatu produk, ada apa aja gitu. Oke, mungkin nanti sobat kita bertanya-tanya, Epitech itu apa sih? Bisa dijelaskan sedikit? Mungkin ada Pak Adi atau Pak Adi yang menjelaskan Epitech itu apa? Mungkin sobat kita nggak tahu Epitech itu apa, yang setiap tahun diikuti oleh SMK-SMK se-Jawa Barat. Mungkin bisa jelaskan? Iya, boleh Pak Adi atau Pak Karisma? Sedikit ya Pak Karisma, menambahkan nanti Pak Karis lebih menambahkan lebih lengkap. Mungkin Epitech itu sebenarnya terakhir di tahun 2019 ya, kita laksanakan sebelum pandemi karena dulu itu ajang tahunan sebenarnya. Epitech itu singkatan dari Expo Pendidikan dan Teknologi, dan itu memilih SMK-SMK unggulan se-Jawa Barat untuk mewakili setiap kota. Dan kebetulan di 2 tahun kita mengikuti Epitech, SMK Kosgoro selalu terpilih menjadi SMK unggulan untuk mewakili Kota Bogor. Bersama di tahun 2019, alhamdulillah juga kita berhasil menjadi stand terfavorit. Karena kita sana kan buka stand expo ya, kita buka stand, buka pameran gitu ya. Di tahun 2019 di Kuningan, alhamdulillah kita dapat stand terfavorit waktu itu di ajang Epitech bersama dengan SMKN 2 Bogor waktu itu. Jadi salah satu prestisius juga ya, karena itu mewakili Kota Bogor dan tingkat Jawa Barat.
Yang di Garut juga dapat apa ya, kita kalau nggak salah favorit juga apa ya? Iya, ada Stand favorit. beberapa ya. Kalau 2019 kita dapat stand terinovasi, 2018. Oh iya. Oh iya, Betul. Jadi cukup Ya hostnya lebih apa lah. karena ikut ya. Karena ikut. Jadi banyak lah ya. Iya, betul. Kita berkecimpung lah di Jawa Barat ini, banyak nama kita sering beredar. Selanjutnya mungkin misalnya di Ya. kerjasama di program kecantikan. Oh, prestasi ya? Ya, Tadi prestasi. pertanyaannya, prestasinya sudah memang mengikuti beberapa lomba seperti fashion show dan make up art gitu. Dengan prestasinya kadang tadi prestasi ya Pak yang jadi menjadikan pertanyaannya. Prestasinya itu tadi kita sudah mengikuti, ada beberapa lomba Pak yang meliputi make up dengan fashion show itu sendiri gitu. Tapi yang lebih nyata, yang lebih real itu memang prestasi anak-anak yang tadi saya bilang itu yang sudah memang bisa dipercaya make up wedding gitu Pak. Itu kan satu kepercayaan yang orang tuh kan kalau mau wedding maunya saya mau make up dengan siapa Betul, gitu. betul. Dan alhamdulillahnya lulusan kemarin juga sudah ada beberapa yang dipercaya untuk megang wedding gitu. Itu sih buat saya satu prestasi yang memang membanggakan ya Pak ya. Gitu. Jadi anak bisa konsisten dengan pilihan jurusannya. Berarti Sobat Genta kalau mau wedding gratis atau Iya, bisa bisa. hubungin Bu Eren ya? Bisa Bisa ya? banget mau Wedding make up. gratis Iya. ya? Oh, wedding gratis kan murah bisa hubungin. Wedding gratis ya? Iya. Wedding gratis. Saya Bisa. wedding lagi kalau gitu. 2 kali ya Pak. Ya, bisa Sobat Genta, bisa treatment juga di bawah Oh, bisa treatment ya bisa. Pak. Oke. Iya, karena memang dibuka untuk umum seperti Salon itu. ya? Salon ya, salon K-beauty. K-beauty. Iya. Oke. Jadi bisa berkunjung, bisa membawa Sobat Genta, bisa membawa temannya gitu. Gratis Bisa- Pak ya? Nanti di belakangnya kita bicarakan. Makeup juga bisa servis ke datang ya Pak? Oh, bisa langsung. Bisa delivery ya berarti? Bisa delivery order. Wih, keren ya. Mantap. Iya. Dan mungkin mohon doanya juga akan lebih dari itulah berjalan dengan waktu gitu. Apalagi ini kan semangat baru nih. Iya. Ya. Jadi bisa lebih dari yang Oh. Oke, selanjutnya nih mungkin nanti bisa jadi pertanyaan terakhir kita. Ada gak sih dari Bapak Ibu masukan atau saran dari kepala program untuk SMK Kosgoro Kota Bogor ke depannya supaya jurusannya makin bagus, makin maju, makin inovatif? Mungkin siapa dulu yang mau? Bisa Ellen dulu. Pak Syara. Pak Adi dong. Oh, Pak Adi. Bisa Ellen dong. Oh, saya Idris Purs ya? Idris. Tapi nggak apa-apa Pak Adi ya. Pak Adi. Oh ya. Agak sensitif jadi. Iya. Ada sensitif soalnya. Saran gini, kalau saran ya saya pikir semua sekolah pasti butuh inovasi, butuh perbaikan gitu ya, butuh pengembangan. Kita sadari betul bahwa di masa Covid ini kan semua terbatas ya, Ya. semua sangat-sangat terbatas gitu. Ya saran saya yang pasti ya semoga semua kembali normal ya, kita bisa Amin. kembali normal, bisa ketemu lagi dengan siswa. Kita punya beban moral untuk memastikan siswa tersebut kompeten sebelum lulus. Dengan apa kita menyampainya sampai ke sana ya pasti dengan penambahan fasilitas, penambahan sarana prasarana, perbaikan di berbagai sektor gitu ya. Jadi harapan saya pasti itu ya. Pasti sih saya yakin ya tanpa harus disampaikan pun setiap sekolah pasti berbenah. Apalagi di menuju ke kurikulum merdeka ini ya. Pasti kerjasama dengan industri, MOU ini yang menjadi salah satu ujung tombak. Iya. Ujung tombaknya Kosgoro ya SMK ya pasti nantinya adanya di kerjasama dengan industri ya. Semoga kita nggak cuma link tapi match gitu ya, nggak cuma match tapi nge-link gitu ya. Jadi benar-benar kawin kalau bahasa biasanya nyebutnya kawin. Jadi benar-benar kawin dengan industri, benar-benar industri itu berkecimpung langsung. Karena perlu disadari juga memang di Kota Bogor ini sedikit yang memang manufaktur yang memang bisa menyerap banyak gitu ya, padat karya kalau istilah tenaga kerjaannya, tapi tidak memutus harapan ya ke depan semoga kita makin berkembang sehingga memastikan lulusan SMK Kosgoro pasti bisa siap kerja gitu sih. Oke, selanjutnya Pak Karisma. Apa nih masukannya atau sarannya untuk SMK Kosgoro sebagai orang yang pertama atau terlama di SMK? Kalau saran sih mungkin nggak banyak ya. Terus ya sedikit cerita aja deh mungkin Boleh, yang saya alami di Iya. SMK Kosgoro. Alhamdulillah dari 2012 sampai sekarang 2022 ya. Ya memang perkembangannya sangat pesat untuk SMK Kosgoro. Itu yang memang saya apresiasi untuk yayasan terutama pengembang sekolah dan lain-lain.
dari awalnya kita nggak punya gedung sampai sekarang udah fasilitasnya hampir lumayan di Kota Bogor, ya itu sebuah apresiasi buat saya. Saya mengalami semua masa-masa itu, dari masa kita tidak memiliki apa-apa sampai sekarang kita memiliki apa-apa. Alhamdulillah. Untuk kedepannya yang mungkin bisa saya sarankan ke SMK Kosgoro adalah mungkin saya bukan memberi saran, tapi saya akan mungkin mengajak ke teman-teman supaya apa yang sudah kita miliki dapat makin dipercaya di mata masyarakat. Mungkin itu aja, saya akan mengajak teman-teman karena kita hafal awalnya nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, ya kita fasilitas ini kita manfaatkan untuk mengajak mata masyarakat agar mempercayai SMK Kosgoro. Ya untuk pengembangan kedepannya pasti kita selalu memiliki inovasi lagi, entah itu mengikuti perkembangan zaman seperti ruang podcast ini. Mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan podcast udah nggak heboh lagi, ya kita rubah, kita inovasi lagi ruangan ini menjadi ruangan yang lain yang lebih bermanfaat mengikuti perkembangan zaman. Lalu udahlah. Kata cinta. Ya, hidup boleh nggak? Hidup boleh. Ya, ya sama kayak Pak Kadis, mungkin ini harapan, bukan saran atau apa, itu harapan ya Pak sebagai kepala program. Dari ini sudah 4 tahun berarti kecantikan kulit dan rambut ini ya, dengan anak yang siswi yang masuk itu awal 12 siswi, dan alhamdulillah sampai sekarang terus Pak grafiknya naik, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi harapan saya dengan tadi hampir sama dengan bapak-bapak ini gitu, harapan saya untuk ruang pembelajarannya mungkin yang praktek akan bisa menyesuaikan dengan seiring bertambahnya anak gitu Pak. Kalau sekarang sih memang alhamdulillah sudah ada semuanya, cuman kan anak ini mudah-mudahan akan lebih bertambah lagi di kecantikan ini. Jadi sih harapan saya biar bisa lebih ada lagi gitu Pak. Kuantitasnya ya. Kuantitasnya. Iya. Terima kasih sudah membantu. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan nggak dari Pak Adi, Pak Karisma atau Bu Erni mewakili para kaprok yang ada di SMK Kosgoro Kota Bogor? Apa contohnya? Apa aja, silakan. Mungkin masukan apa atau apa yang ingin disampaikan, kata-kata terakhir sebelum kita tutup podcast yang hari ini. Dari Pak Kadis. Contohnya apa ya? Ya, Ya udah Pak Adi. Ya, boleh. Ya, buat semua sahabat Genta yang sedang menyaksikan gitu ya, bahwa gini, ke depan SMK ini harus membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar siap bisa. Permasalahan kita selalu ujung-ujungnya adalah ini untuk semua siswa ya yang menonton ataupun semua orang yang nonton, bahwa SMK penyumbang pengangguran, stigma-stigma itu kan harusnya dibantah, bahwa SMK adalah penyumbang tenaga ahli gitu ya, orang-orang yang kompeten yang nantinya akan mengisi sektor-sektor publik gitu ya. Semua sektor akan diisi oleh orang-orang SMK. Makanya dari itu ke depan ini sangat-sangat merdeka, artinya siswa benar-benar bebas untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Maka itu saya mengajak semua orang, ayo kita sama-sama kita bangun anak-anak SMK ini, karena secara data SMK ini lebih banyak daripada sederajat yang lain. Itu berarti tugas SMK juga lebih banyak, karena nasib bangsa juga saat ini ditentukan di SMK. Jadi ayo kita tentukan, kita buat, siswa semua, orang tua yang menyaksikan mungkin, ayo kita sama-sama bangun siswa-siswa SMK ini menjadi lebih kompeten, kita fasilitasi, kita kasih sarana, kita jaga baik-baik dari hal-hal yang kurang baik, yang dari hal-hal negatif, supaya anak SMK bisa lebih produktif gitu ya. Jadi SMK pasti bisa siap kerja gitu ya. Siap. Ada lagi dari Pak Karisma? Oke, mungkin sedikit aja titipan buat sahabat Genta ya, namanya sahabat Genta yang mungkin nanti mendengarkan podcast ini. Saya mungkin sedikit mengajak tentang yang namanya tadi disebut-sebut dengan kurikulum merdeka. Kalian para siswa memiliki kebebasan. Sebagai contoh di sini ruangan podcast ini adalah lebih ke jurusan pertelevisian ya Pak Adi, tapi tidak menutup kemungkinan anak RPL dan kecantikan pun bisa mengurus di
ruangan podcast ini. Betul. Sebagai contoh seperti itu, kalian memiliki sebuah kebebasan untuk mengeksplor, menginovasi, Betul. mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman, intinya seperti itu. Kalau kita nggak mengikuti itu, ya kita akan jadi yang terbelakang akhirnya. Oke, itu aja. Misalnya. Ya, dari namanya kurikulum merdeka ya Pak ya. Saya mau untuk sahabat Genta nih, semangatnya lagi lebih di siswi-siswi SMK Kosgoro khususnya ya Pak ya, yang mungkin nanti nonton podcast ini gitu lebih semangat lagi dari nama kurikulum merdeka ini. So please you can prove your skill gitu, you can express your feeling gitu kan, namanya juga merdeka, jadi do your best lah Pak. Oke, Sobat Genta, demikian obrolan istimewa kita terhadap atau ketiga orang istimewa juga yang ada di SMK Kosgoro. Kalau bisa dibilang adalah kepala sekolah kecilnya yang ada di SMK Kosgoro Kota Bogor. Ya, tadi mungkin sudah dengar penjelasan tentang jurusan-jurusan. Kalau memang masih penasaran bisa langsung datang ke SMK Kosgoro Kota Bogor. Kami para tim di SMK Kosgoro siap. Mungkin terima kasih Bu Miseren, terima kasih Pak Karisma, terima kasih Pak Adi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ntar dulu saya baca dulu. Sama ada pertanyaan. Sama pertanyaan. Sama. Oh, sama. Ya udah. Apa namanya? Ganti dong, jangan. Gua kan jadi deg-degan. Ya. Ini gimana nih kalau begini? Oke, diulang. Jangan. Oh. Jangan dulu, dia aja dulu. Gua mau panjang, Ren. Jadi Dia tiga loh. Dia tiga.